Tapi target terbesar saya adalah mereka tembus di kejuaraan berjenjang, salah satunya O2SN sampai sebulan sebelum pertandingan pasti saya selalu puasa Senin Kamis. Gitu dari diri sendiri pasti itu. Si anak itu kan cuman karena hal kecil pelukan seorang pelatih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda pemirsa podcast Sapa STT Rahman. Hari ini kita bertemu lagi pada podcast di mana hari ini saya bersama dengan Pak Diki, pembina ekskul dari silat. Hari ini kita sudah menggunakan kegiatan Rahman selama satu tahun ini. Hari ini kita akan menggunakan ada ekskul apa aja saja yang ada di Rahman. Dan melalui podcast ini kita berkenalan lebih dekat lagi ekskul yang ada di Rahman. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Diki, selamat datang di STT Rahman. Terima kasih Pak Dea. Oke, boleh perkenalkan dulu Pak Diki. Baik, perkenalkan nama saya Septia Diki Pratama, biasa dipanggil Coach Diki. Saya lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Dulu pernah jadi atlet DKI Jakarta semasa masih sekolah dulu, dan sekarang diamanahkan untuk menjadi pelatih di beberapa sekolah. Pernah jadi atlet Pak Diki? Pernah Pak Dini, alhamdulillah. Di KTKI berarti zaman PON apa POPDA? Dulu itu saya terbesar itu di O2SN, ya O2SN se-DKI, lalu juara 1. Kemudian pada saat tingkat nasional, qadarulahnya tidak dipertandingkan di kelas saya, gitu. Jadi saya nggak sempat merasakan tanding di tingkat nasionalnya mewakili DKI. Karena COVID atau gimana? Enggak, jadi saya kurang paham ya kenapa hal itu terjadi. Tiba-tiba ditelepon, kamu nggak jadi tanding katanya, kelas kamu tidak dipertandingkan di nasional. Oh, berarti Pak Diki udah malah melintang dalam dunia silat berarti ya? Dari umur berapa Pak Diki? Saya ikut silat itu dari tahun 2009 saya ikut silat. 2009. Sudah kerja itu. Udah kerja ya? Sudah kerja saya ya. Oke. 2009 berarti masa SMA atau SMP? Jadi sebenarnya saya tuh pengen ikut silat dari SMP Pak Denny. Ya kalau kilas balik itu pengen dari SMP gitu. Karena sebenarnya dulu di SD itu saya suka dibully gitu sama temen. Suka dibully gitu kan. Akhirnya ada keinginan dalam diri tuh pengen bisa bela diri. Dari SMP pengen ikut, cuman akhirnya nggak terrealisasi. Baru benar-benar fix memberanikan diri tuh di SMA kelas 1. SMA kelas 1 ikut pencak silat gitu. Alhamdulillahnya pencak silat yang bawa saya sampai saat ini. Sampai ke jadi pelatih sampai sekarang ya? Iya Pak Denny. Kalau mulai melatih dari tahun berapa Pak Diki? Saya melatih itu sebenarnya dari kuliah di tahun 2014. 2014 itu saya udah sempat dipanggil di beberapa sekolah, meskipun saya bukan pelatih ekskul tetap gitu. Jadi biasanya kalau ada event O2SN saya dihubungin sama teman saya gitu kan, Pak bisa nggak ngelatih ekskul persiapan O2SN, jadi pelatih panggilan awalnya gitu. Jadi ada kontraknya sampai selesai O2SN, selesai. Sampai akhirnya tahun 2017 saya lulus kuliah, saya ngajar di Jakarta Islamic School gitu, dan itu jadi tempat pertama saya ngelatih secara resmi sebagai pelatih ekskul di sekolah tadi 2017. Berarti sudah menjadi pelatih dan mengikuti bela diri dari SMA. Itu langsung ke silat. Apakah ke bela diri yang lain sebelumnya? Udah pernah nyoba sebenarnya diri karate, taekwondo atau jiu-jitsu atau sebagainya? Silat itu bela diri pertama saya Pak Denny. Jadi memang pertama kali saya pilih pencak silat. Berarti juga merasakan yang lain ya? Belum pernah merasakan yang lain. Cuman seiring perjalanannya pernah merasakan ikut di beberapa bela diri gitu. Tapi SMA itu yang pertama adalah pencak silat. Terus tujuan Pak Diki menjadi pelatih selain untuk bela diri dan untuk memiliki pencak silat ini, apakah untuk bela diri aja dan juga tujuan untuk pelatihnya apa? Sebenarnya tujuan melatih saya itu, saya ingin yang terbesar itu saya ingin kelak nanti anak-anak didik saya bisa lebih dari saya prestasinya Pak Denny. Karena yang saya pahami adalah pelatih terbaik itu bukan hanya pelatih yang bisa
maksudnya atlet terbaik itu bukan hanya atlet yang bisa mencapai prestasi hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia melahirkan atlet-atlet lain. Makanya ketika saya punya kesempatan jadi pelatih, saya pengen nanti murid-murid saya bisa melampaui apa yang sudah saya raih, itu yang saya targetkan gitu. Dan saya juga ingin mengembangkan pencaksilat karena budaya asli Indonesia. Jadi berarti Pak Diki punya prinsip ingin menciptakan, mungkin nggak sekarang, bukan Diki-Diki sekarang, tapi Diki-Diki yang berikutnya seperti itu. Betul. Dan itu lebih baik lagi. Betul. Target saya tuh O2SN minimal tuh anak didik saya bisa juara 1 DKI. Pada di minimal sama dulu kayak saya. Setelahnya saya pengennya mereka bisa tampil di tingkat nasional. Cukup tinggi ya Pak. Banyak sih orang yang pengen kayak seperti itu ya. Tapi apakah sudah ada gitu yang seperti mungkin Pak Diki tadi udah di sebelumnya di waktu zaman kuliah sudah melatih O2SN. Apakah sudah ada yang seperti Pak Diki? Nah, itu Mbak Deni. Sampai saat ini target saya belum tercapai untuk O2SN ya. Karena O2SN ini kan kejuaraan yang berjenjang. Yang dia tuh diseleksi dari tingkat kecamatan. Tuh naik lagi ke tingkat wilayah Kota Madia gitu kan. Kemudian dan seterusnya gitu. Dan O2SN di beberapa tahun terakhir ini ada perbedaan Mbak Deni. Jadi mereka ada di kategori seni gitu. Artinya sampai saat ini saya belum berhasil bawa anak-anak di kejuaraan berjenjang juara 1 DKI. Tapi kalau untuk kejuaraan terbuka yang sifatnya tingkat kota maupun nasional itu sudah berhasil. Tapi target terbesar saya adalah mereka tembus di kejuaraan berjenjang, salah satunya O2SN sampai DKI. Terus apa nih yang ditanamkan ketika Pak Diki melatih anak-anak di SD Teraman atau di SD di luar sana? Oke. Yang saya tanamkan pertama Pak Deni, yang ingin betul saya tanamkan adalah bahwa segala sesuatu yang kelak mereka capai itu bukan hanya karena kerja keras mereka. Itu karena pertama izin Allah. Allah sudah mengizinkan mereka, makanya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan kami tanamkan terus. Gitu contohnya sebelum menjelang pertandingan ibadah mereka itu terkontrol. Biasanya kita di mutabaah ya, mereka tuh udah sholat subuh atau belum gitu kan. Menjelang pertandingan itu pasti ditanya terus. Artinya ada kontribusi Allah di situ, bukan karena kerja keras mereka. Itu yang pertama. Kedua, kelak apa yang mereka capai itu bukan hanya karena dirinya, tapi karena ada support dari orang tua. Gitu. Maka pertama mereka nggak boleh melawan sama orang tua menjelang pertandingan khususnya. Karena kan saya tanya terus, orang tuanya juga saya tanyain lawan apa enggak gitu. Karena nanti ini berdampak di pertandingan. Karena beberapa pertandingan kita nih ketika anaknya ngambek sama orang tua atau marah di pertandingan itu anak itu pasti kalah. Entah karena konsentrasinya atau pas ketemu lawannya yang bagus atau seperti apa. Makanya kami jaga betul hubungan si anak ini dengan Allah, hubungan anak dengan orang tua dan pelatihnya juga. Itu yang kami tanamkan bahwa segala sesuatu yang ingin dicapai itu harus ditempuh dengan jalur perjuangan dan ditempuh oleh kebersamaan dengan Allah dan orang tuanya. Doa orang tua dan doa Allah ya. Betul. Karena ada yang mengatakan doa orang tua, ridho Allah dan ridho juga sama dengan betul. Itu Pak Deni. Meskipun lawannya jago sekalipun, tapi kalaupun kita memiliki ridho Allah dan ridho orang tua, insya Allah Pak Deni. Karena saya tuh pernah punya pengalaman yang luar biasa banget gitu ya. Di dalam pertandingan, ini di babak pertama, anak murid saya tuh udah ketinggalan selisihnya 18 poin. Secara logika nggak kekejar itu 18 poin. Dalam pertandingan itu kan hanya ada 2-3 babak gitu. Dan ini tinggal nyisain satu babak. Babak pertama udah selesai, kita selisih 18 poin. Dari awal saya tanamkan sama anak-anak, sebelum ada bel, sebelum ada gong, jangan pernah berhenti berjuang. 18 selisih poinnya, kemudian saya terus kasih arahkan, saya kasih strategi, dan alhamdulillahnya anaknya ngikutin terus dan nggak pernah nyerah. Sampai akhirnya di akhir menang dramatis tuh, selisihnya cuma 2 poin anaknya. Oh berarti sama ya dengan taekwondo, berarti kalau pas saat lagi pertandingan itu dalam satu kotak ada wasit yang cek kayak joystick gitu ya? Betul. Ada wasit, ada juri. Iya, ada wasit, ada juri. Wasitnya di tengah, jurinya itu yang megang tab. Iya, joystick. Kita pakai tablet. Tablet. Masukin poin sehingga kelihatan. Kelihatan ya. Iya, saya kemarin tuh ikut yang di Cibubur kayak gitu. Sering lihatinnya mereka pakai joystick gitu, PS gitu. Iya, itu masukin poin. Dan disitu udah kalah 18 poin. Gitu, dan saya merasa saat itu saya berhasil mendidik mereka untuk gak menyerah. Karena siapa yang gak down Pak? Kalau ngelihat poin ketinggalan 18,
udah pasti dia akan nyerah. Tinggal 2 poin lagi dia udah pasti menang itu. Iya, gitu. Alhamdulillahnya kan, 20 bicara kan. terus, pelatih juga terus mikirin strategi apa gitu kan. Memang sebelum tanding anak-anak pasti saya minta doain sama orang tua, terus cium tangan orang tua sebelum mereka ke gelanggang nih. Jadi orang tua alhamdulillah nemenin terus pada ini setiap mau pertandingan. Kemarin juga gitu sih waktu di taekwondo juga gitu. Makasih silat. Pas tahu apa tuh silat juga seperti itu. Oh berarti sama ya, saya bilang gitu. Mungkin karate juga hampir sama kali gitu untuk itunya. Kategori tanding. Kategori tanding. Nah selain untuk fisik, apalagi yang saya tadi tanamkan adalah dari ruhiyahnya juga ya tanamkan. Jadi berarti itu tantangan apa nih dari Pak Diki ketika melatih dari anak? Apalagi kan yang dilatih anak-anak SD gitu. Betul. Apalagi sekarang di SD Ar-Rahman dari kelas 2 udah dimulai nih. Betul, kelas 1 malah ada yang mulai kelas 1, ada satu mulai itu. Lagi kelas 1. Pasti kan ada mood atau segala macam yang ditantangin apa? Tantangan terbesar itu sebenarnya orang tua sih Pak Denny. Ya, ketika orang tua ini udah tahu anak itu ikut ekskul silat untuk apa, kemudian mereka support, saya kan ini akan mendorong anaknya. Gitu. Tapi strategi saya pribadi sebagai pelatih, tantangannya tadi yang Pak Denny bilang, moodnya mereka, alasan baru latihan sebentar keluar gitu. Yang paling pertama pasti akan dibedakan cara melatih yang anak baru sama yang udah lama. Gitu, yang udah 1 tahun, 2 tahun itu akan dibedakan cara melatihnya. Kalau yang baru latihan ini, gitu saya harus dengan cara yang lembut. Gitu, harus masuk ke mereka dulu, buat mereka nyaman. Intinya bikin mereka tuh kenal sama silat, mereka nyaman ada di silat. Gitu, makanya latihannya nggak kaku. Kita tuh nggak cuma latihan tendang, nggak. Itu ada sport science-nya juga gitu. Ada akunnya, mereka lari-lari, lompat-lompat. Secara mungkin kalau orang-orang lihat kan latihan silat kan pukul-pukulan. Buat apa lompat-lompat kayak gitu? Buat apa main seperti itu? Dan justru di situ ada pembentukan kelincahannya, speednya, latihan otot, pahanya dan lain-lain. Beberapa otot. Betul. Orang-orang lain mungkin yang awam melihat ngapain kok silat kok nggak dendang-dendang? Kok nggak main jurus gitu, padahal itu proses anak-anak untuk pembentukan massa ototnya gitu. Kemudian habis dari moodnya itu kalau mereka udah ikut pertandingan biasanya kita arahkan pada nih di event yang baik itu undangan dari sekolah maupun pertandingan. Akhirnya apa, mereka punya merasa ada hal baru yang mereka dapatkan. Kebanyakan sih yang udah ikut pertandingan pengen ikut lagi. Iya pasti. Ya, biasanya gitu. Itu yang strategi dari saya pribadi, moodnya anak, kemudian ya orang tua. Kadang orang tua tuh tahunya anak-anak udah ikut ekskul selesai gitu. Makanya biasanya saya undang orang tua, jelaskan sama orang tua apa yang ingin dicapai. Anak-anak untuk ikut silat itu apa sih, ke depan mau pada apa gitu. Insya Allah kalau misalkan pelatihnya serius, kemudian orang tuanya support, sekolah juga support nih kayak SDIT Ar-Rahman, Pak saya yakin Pak insya Allah prestasinya sejalan gitu. Karena saya pernah mundur dari 2 sekolah gitu. Karena tadi pas menjelang kejuaraan sekolah tiba-tiba minta siapa yang mau ditandingin, sedangkan kita minta latihan tambahan gak dikasih, kemudian juga kita minta peralatan juga mungkin belum didapatkan, jadi itu agak sulit Pak, karena silat gak lepas dari peralatan sebenarnya Pak. Peralatan dan juga lapangan lah ya. Lapangan, betul, lapangan tuh sangat berpengaruh. Latihan lari kan, sprint, itu berpengaruh banget Pak. Apalagi dan juga kondisi anaknya juga kondisi anaknya dan orang tuanya. Betul. Kalau orang tua udah mendukung ya apapun yang dicapai ya pasti akan betul apa yang mau diangkat akan tercapai. Nah berarti tadi kan dibilang kalau membangun mood anak-anak dari masa ototnya dan juga dari dia kalau saya lihat sih ada permainan-permainan ya dari saat latihan dan juga stretching. Kalau Pak Diki selain mau membangun mood anak-anak dan juga membangun kemauan anak-anak untuk bertanding, apakah silat ini membangun juga anak-anak ketika mereka terpukul, mereka di pertandingan kena pukul, jadi intinya kayak menghapus bully gitu Pak Diki. Jadi mereka udah pernah mukul orang nih dan juga dipukul orang, pasti rasa sakit. Betul. Nah, ya bela diri ini apakah sejalan dengan apa program-program bully yang ada yang akan kita berantas di sekolah-sekolah gitu. Makanya karena mereka ngebully itu nggak sadar, ya bully itu nggak sadar. Tapi karena ketika kita pukul, saya juga pernah ngomong sama anak-anak, kalau kamu pernah ikut pertandingan kan? Iya Pak pernah.
kenapa pukul? Kenapa? Sakit. Begitu juga teman kamu. Jadi intinya kalau anak-anak sudah diarahkan dengan baik di dunia bela diri dan dunia yang lain pun ya, tapi itu akan merubah mindset anak-anak untuk merubah mindset anak-anak supaya tidak mudah membuli gitu. Siap. Jadi sejalan ya, kalau saya bisa bilang sejalan. Saya ambil 2 contoh deh Pak. Gitu. Saya pribadi kalau saya menemukan murid saya berantem gitu, saya nggak pernah larang mereka buat berantem. Itu pertama. Ada maksud dan tujuannya Pak. Gitu. Misalnya gini, murid saya dia dipukul atau ditoyor gitu kan. Saya nggak langsung bilang udah nggak apa-apa, kamu ngalah aja. Terus kamu bilang sama guru, lapor langsung ke guru gitu. Kalau saya tidak mengambil jalan itu. Gitu. Kalau saya pribadi untuk awalan, nggak apa-apa, kalau kamu mau lawan silakan lawan gitu. Kalau kamu berantem silakan berantem, bahkan saya nggak akan misahin kecuali kalau udah berbahaya ya Pak ya. Gitu. Selagi dia masih ngelawan itu saya akan biarkan dulu aja dia ngelawan, karena ada nilai yang saya ambil di situ. Pertama, saya tidak menginginkan ketika murid saya misalnya dia sebagai korban, dia dibully gitu, saya tidak menginginkan dia tuh nggak punya perlawanan. Saya pengen dia ngelawan dulu aja gitu. Dari dia ngelawan itu akhirnya timbul keberanian, dan orang yang ngebully pun akhirnya ngerasa loh dia bisa ngelawan gitu. Dan si pembuli ini akhirnya ngerasain nggak semua orang yang dibully akan diam, dia ngelawan. Nanti kalau udah ada pertengkaran, akhirnya mau menang mau kalah pertama pasti capek. Pertama, kedua pasti ada kena pukul dan itu rasanya sakit. Mau menang maupun kalah gitu, ada rasa itu Pak. Makanya saya biarkan dulu supaya keduanya ngerasain. Yang ngebully ngerasain dilawan gitu, terus yang dibully ngerasain gimana rasanya dia ngelawan gitu. Karena nanti entah di luar atau di lingkungan mereka berikutnya, mereka nggak akan bisa ngandelin orang dewasa terus, dan gurunya tuh nggak akan selalu ada di samping dia. Dia harus berani keluar dari zona takutnya dia, melawan dulu gitu. Nah nanti setelah dia ngerasain itu baru saya tanya, saya kasih pilihan, kamu udah bisa melawan pembulian gitu kan, kemudian ada cara lain gitu, kamu bisa dengan bicara, bilang saya nggak suka dibully, saya nggak suka dipukul misalnya, kamu bisa ngomong itu gitu ya. Artinya ini adalah pilihan-pilihan yang nanti mereka bisa ambil, dan nanti ketika mereka ngelapor ke guru itu bukan karena dia anak ini takut gak bisa ngelawan, karena dia udah pernah ngerasain kalau saya ngelawan saya nanti capek dan saya ada resiko saya kepukul gitu. Artinya mereka udah punya pengalaman dulu. Makanya di awal saya nggak pernah langsung bilang udah kamu sabar aja, enggak. Kalau kamu punya kemampuan kesempatan melawan, lawan aja dulu biar dia ngerasain dulu gitu. Maksud saya gitu Pak, ngerasain dulu gimana ngelawan gitu. Setelah itu kan dia tahu oh sakit ya ternyata kalau berantem ya. Jadi kan bully juga ngerasa ya, kalau kepukul juga sakit gitu. Mungkin dia akan mikir si pembuli, oh gini ya dipukul ya, kemarin-kemarin saya ngebully orang dia diem aja, oh tambah makin-makin kan. Akhirnya ketemu orang yang berani ngelawan, meskipun dia tetap menang tapi kan ngerasain dipukul juga kan lumayan gitu. Nah, biasanya gitu. Dan di silat pun gitu Pak gitu, saya tanamkan ke anak-anak nggak boleh mukul teman, dan kita ada di janji setia yang selalu diucapkan sebelum pertandingan, menggunakan pencak silat untuk membela kebenaran. Artinya nggak boleh main pukul teman, ngebully teman gitu. Terus yang terus ditanamkan ke anak-anak, dan saya kontrol terus itu. Ada yang pernah mukul teman di kelas, ada yang pernah nendang teman, nggak boleh banting-bantingnya, saya bilang nggak boleh nakut paki temannya gitu kan, bahaya. Itu yang terus dikontrol seperti itu. Dan selain kayak tadi kan pembulian, dan juga ada pengalaman seru nggak selama melatih di SD dan baik di Ar-Rahman ataupun di luar, punya pengalaman seru nggak misalnya? Pengalaman yang paling seru itu atau pas lagi bertanding? Ada sih Pak, karena saya pribadi ya gitu, saya tuh selalu yakin segala sesuatu yang berasal dari hati akan kembali ke hati gitu. Artinya kalau kita melatih anak-anak itu menggunakan hati kita, itu insya Allah akan sampai ke hati mereka gitu. Ini yang akhirnya ada gitu di murid-murid saya gitu. Sampai akhirnya ya ketika mereka menang, ketika mereka kalah gitu, mereka tuh selalu menyertakan pelatih gitu. Dan yang paling sedihnya lagi ya ketika mereka menang itu, yang dicari pasti pelatihnya, kemudian tangisan-tangisan mereka itu gitu kan. Bahkan ada yang orang tuanya cerita ketika dia, anak ini pernah kalah gitu kan, setelah kalah ya saya nggak marah, udah saya peluk aja kan, laki-laki saya peluk gitu. Padahal udah kelas 6 lah gitu kan, saya peluk, pas ternyata orang tuanya cerita sebegitu mendalamnya di hati si anak gitu kan, cuman karena hal kecil pelukan seorang pelatih gitu. Dan yang berkesannya lagi ada sih Pak, salah satu ya,
ini bisa dibilang lucu, terus pengalaman yang ya unik lah menurut saya. Jadi anak-anak itu anak ini tanding. Mungkin saking groginya ya, ditonton ribuan orang di tribun, menjelang pertandingan itu sakit perut. Gua sakit perut gitu kan. Terus saya izinkan ke toilet, udah mau tanding. Akhirnya dia balik ke gelanggang gitu kan, udah nggak lama langsung main gitu kan. Ternyata dia disuruh balik lagi sama wasit gitu. Ada salah pemasangan pelindung kemaluannya, genitalnya. Akhirnya saya perbaiki gitu kan. Ternyata pas saya bantu pasang, ternyata di situ ada putnya gitu. Itu luar biasa pengalaman saya. Belum sarapan, terus saya minum Pocari Sweat lagi kan, salahnya saya minum Pocari Sweat. Kemudian pas saya pakein gitu kan, celananya kan di dalam pakainya ya, saya coba bantu, ternyata ada di bagian pahanya itu ada masih sisanya, dan saya megang itu di tangan saya gitu kan. Saya bilang, ya Allah, nih mudah-mudahan di pertandingan nggak turun, dalam hati saya kayak gitu kan, karena kan didiskualifikasi, khawatirnya gitu. Akhirnya tangan saya segenggam, saya umpetin. Setelah itu udah akhirnya saya ke toilet. Jadi hal-hal yang apa ya, yang nggak ada di luar pikiran kita gitu, sebegitu groginya anak-anak gitu. Makanya salah banget kalau orang tua tuh ketika anak-anak ikut pertandingan terus kalah marah orang tuanya, kemudian pelatihnya terlalu over marahnya gitu kan, terus kemudian melarang anaknya untuk ikut pertandingan lagi. Salah sebenarnya. Mereka mungkin, orang tua mungkin nggak ngerasain seberapa nervousnya anak dalam pertandingan gitu kan. Itu sampai pucat mukanya Mbak Dini, minta ke toilet, oke ke toilet, saya minta tim saya temenin, tunggu di depannya, balik lagi. Ternyata ya siapa yang tahu, ternyata sampai sebegitunya kan, dan itu luar biasa gitu kan. Dan ya itulah, mudah-mudahan orang tua juga bisa paham bahwa bukan hasil yang penting kita cari, yang utama gitu kan. Anak-anak berani tampil dan juga bisa mengatasi nervousnya dia. Ya juga nggak perlu, nggak mikirin lah orang, ya masalah cuma bukan teman-temannya yang lihat, tapi seluruh orang lain, dan itu orang-orang nggak dikenal oleh mereka gitu. Luar biasa. Kalau di sekolahan mungkin nervous, nggak bisa mecahin kayu di depan teman-temannya. Iya. Tapi kalau di luar sana, mereka melawan adalah bukan hanya melawan dirinya sendiri, tapi orang-orang sekitar. Orang-orang sekitarnya, ribuan orang teriak. Di situ dilihat ribuan pasang mata. Meskipun ada 3-4 lapangan kan, betul ya kan. Tapi tetap kayak kita yang anak itu lihat orang-orang klubnya, klub ini lawan klub ini, lihatnya itu. Lagi kalau diteriakin, itu tuh luar biasa. Waktu di kemarin Cibubur, waktu di taekwondo saya nontonin, orang tua marah, ada yang marah Pak. Di parkiran anaknya menangis. Tuh, saya bilang, kenapa harus marah? Oh, siapa mungkin orang tuanya sudah mengeluarkan biaya yang nggak cukup sedikit ya kan. Jadi mungkin orang tua sudah marah. Tapi memang ada kondisi Pak, saya pernah marah sama murid saya SMA. Memang saya pernah marah gitu. Dalam arti kata, saya tahu dia ini punya potensi buat menang. Ternyata pada saat di pertandingan dia nggak ngikutin arahan pelatih, gitu. Instruksi coach nggak diikutin, gitu. Karena beberapa kali pakai strategi tersebut, teknik tersebut jatuh dan dibanting, gitu. Akhirnya saya change, saya nggak minta pakai teknik tersebut, saya ganti tekniknya, cuma nggak diikutin sama murid saya ini, gitu kan. Dan itu untuk pertama kalinya saya ngediemin murid saya, karena saya pikir dia punya potensi buat menang, tapi nggak ngikutin arahan pelatih. Gitu. Saya selalu bilang sama anak-anak gitu, kalau misalkan kamu nggak bisa ikutin arahan pelatih, strategi yang pelatih minta, buat apa saya ada di pinggir situ? Buat siapa ada saya ngasih instruksi kalian? Gitu. Lebih baik kalian tanding sendiri. Dan bahkan ada yang sempat nangis waktu itu Pak, gitu. Karena di babak pertama memang dia menang. Ini udah partai final, ini penentuan banget gitu. Babak pertama menang, perempuan, dia menang. Kemudian, tapi saya nggak puas dengan performancenya dia. Dia main sendiri, nggak sesuai instruksi pelatih, nggak sesuai game plan yang pelatih minta. Kira istirahat babak pertama, saya bilang, kamu punya potensi menang. Beberapa celah yang ada di lawan kamu itu bisa kamu manfaatkan dengan teknik A misalnya. Saya bilang, saya keras waktu itu, saya bilang, kalau kamu masih main sesuai dengan mau kamu nggak dengerin apa kata pelatih gitu kan, teacher akan keluar. Saya bilang, kamu main sendiri, teacher akan keluar. Akhirnya dia dengan berkaca-kaca gitu kan, iya teacher gitu kan, berkaca-kaca gitu. Dan akhirnya di babak kedua itu dia main full dengan apa instruksi pelatih, dan akhirnya ya menang jauh.
gitu. Karena saya khawatir kalau dia masih main seperti itu, babak kedua kekejar poinnya gitu. Sedangkan saya nggak minta cara itu mainnya, gameplaynya nggak seperti itu. Lamberset jadinya. Betul gitu. Akhirnya udah dia nangis, dan itu untuk pertama kalinya selama dia ikut pertandingan dia juara 1. Itu first time-nya, hadiah terbesar buat dia gitu. Tapi ya itu ditempuh dengan cara yang dia nangis dulu di babak kedua gitu kan, berkaca-kaca dulu gitu. Memang berdiri saya gitu kan, saya serius, saya tatap matanya, saya bilang gitu kan, kalau kamu masih nggak dengerin kata pelatih gitu kan, teacher akan keluar, silahkan kamu main sendiri gitu. Ya sambil tersitu, iya teacher main berkaca-kaca. Saya sedih juga sebenarnya ngomong gitu, cuman ya satu saat, suatu titik pelatih memang harus dengan ketegasannya gitu, nggak bisa terus-terusan lembut gitu. Kadang ya perlu lembut. Ada juga yang kalah, ya udah saya seneng gitu, dia kalah saya senang gitu kan, nggak apa-apa Kak. Karena apa, saya yakin memang udah kalah, semua strategi udah saya keluarin, semua kemampuan anak-anak udah dikeluarin. Memang kalah teknik, tapi anak saya nggak pernah nyerah. Nggak, ketika dibanting dia nggak langsung diem aja, terus nyoba nyari poin terus, sampai akhirnya kalah saya apresiasi, kamu bagus, saya suka cara kamu main gitu. Kamu nggak nyerah, saya bilang, meskipun kalah, kita kalah teknik, tapi kamu dengerin semua instruksi pelatih. Jadi ya itulah dinamika pelatih yang ada di pertandingan tadi. Oke. Nah, kalau boleh kasih tips nih, ini saya sudah pertanyaan terakhir saya. Kalau Pak Diki boleh kasih tips untuk anak-anak, bagaimana caranya bisa anak-anak seperti Pak Diki atau tetap menjaga dirinya untuk jadi atlet. Oke, tips dari saya yang pertama yang dulu saya lakuin Pak Denny ya. Iya. Yang dulu saya lakuin menjelang pertandingan, sebulan sebelum pertandingan, pasti saya selalu puasa Senin Kamis. Gitu, dari diri sendiri pasti itu. Gitu. Karena saya pikir kayak gini, kalau saya nggak sehebat mereka, gitu kan, hubungan saya sama Allah harus hebat. Gitu. Mereka punya perguruan atau pelatih yang hebat, tapi saya komunikasi sama Allah tuh baik gitu, bagus gitu. Itu yang pertama, pasti saya selalu puasa Senin Kamis, sholat tahajud, duha itu 12 rakaat saya setiap menjelang pertandingan kali ini, itu pasti gitu kan. Dan saya diajarin sama guru saya dulu, menjelang sesuatu yang ingin kamu hadapi besar atau katakanlah pertandingan, kamu sedekah sama orang, ketemu orang, siapapun itu minta doain, siapapun ketemu gitu. Saya diajarin dulu kayak gitu sama guru saya. Akhirnya ketika saya sedekah misalkan saya beli makanan, saya lebihin ke pedagang tersebut, Pak doain ya Pak, saya mau ada ikut pertandingan, mudah-mudahan saya menang gitu. Itu yang selalu saya lakukan menjelang pertandingan tuh, sebulan sebelum pertandingan. Terus continue, itu yang pertama gitu. Kemudian sama orang tua udah pasti gitu, udah pasti minta ngabarin orang tua, minta doa orang tua, itu udah pasti gitu kan. Yang ketiga adalah saya selalu latihan mandiri di luar jam latihan tambahan. Cuma memang kendalanya dulu saya nggak ada latihan tambahan kayak sekarang Pak Denny. Makanya saya ini ngadain latihan tambahan anak-anak, karena saya dulu ngerasa saya nggak punya pelatih untuk latihan tambahan. Latihan saya cuma ada di jadwal ekskul sekolah. Gitu. Artinya saya perlu latihan tambahan gitu. Jadi saya latihan mandiri. Saya setiap pulang sekolah dulu jam setengah 4, pulang dulu, ganti baju, jam 4 saya langsung ke lapangan kosong Mbak Denny. Ke lapangan kosong, di situ ada tiang gawang. Tiang gawang itu saya anggap lawan saya. Jadi saya latihan di situ, nendang-nendang, nggak ada alat, cuma ngebayangin doang. Itu stretching, lari segala macam gitu, ngebayangin ada lawannya, pakai shadow aja bayangan. Kemudian ada tiangnya, saya tendang tipis-tipis gitu kan, anggaplah nendang dia gitu kan. Dan itu saya lakukan rutin setiap pulang sekolah gitu. Kemudian setelah itu adalah saya punya moto. Moto saya tuh hampir sama seperti TNI gitu ya. Terus saya dikenalin sama pelatih saya, beliau bilang kayak gini, Ki gitu kan, pertandingan itu nggak pernah bisa diulang. Dia bilang, saya tuh senang banget gitu kan sama moto, dia bilang, kalau nggak salah moto TNI apa dulu itu, dia lebih baik pulang tanpa nama daripada pulang tanpa hasil. Beliau tuh ngejarin saya kayak gitu kan, TNI gitu ya, kalau misalkan perang ya, lebih baik pulang tanpa nama daripada pulang tanpa hasil. Akhirnya saya realisasikan ke diri saya gitu, lebih baik saya habis-habisan di pertandingan, saya dapat hasil daripada saya nggak dapat hasil apa-apa gitu. Makanya di pertandingan tuh saya selalu all out. Saya nggak mau main-main gitu di pertandingan gitu. Lebih baik ya, ibaratnya lebih baik saya bersusah-susah, latihan keras, saya capek, tapi di pertandingan saya bisa bawa medali gitu. Karena itu yang saya inginkan gitu. Motivasi dari kakak kelas pas upacara dipanggil namanya, dalam hati ya pengen deh besok kayak gitu. Akhirnya ikut pertandingan dan
Dan alhamdulillahnya Allah kasih izin. Itu yang saya lakukan Pak Denny gitu. Kayak saya bilang sama anak-anak, ayo kamu latihan di rumah. Saya di rumah juga sampai rumah tetap latihan. Di toilet itu ada bak mandi, saya pegang push up 50-100 kali setiap di kamar mandi, sampai diketuk-ketuk sama orang tua tuh, bang cepetan bang keluar gitu. Saya olahraga sport jam saya di kamar mandi gitu, karena saking seriusnya saya nggak mau dipermalukan di pertandingan gitu. Mungkin saya mungkin masih banyak atlet lain yang tekniknya lebih bagus dari saya gitu. Tapi saya punya semangat juang yang tinggi, punya tekad yang tinggi gitu. Saya habis-habisan gitu kan. Gak apa-apa lah saya bahaya, mungkin dulu saya salah gitu. Gak apa-apa lah saya cedera, yang penting saya juara. Akhirnya bentar dikasih cedera, harusnya mikirnya jangan gitu ya. Di DKI kemarin cedera saya di U2SN itu. Saya cedera di kanan kaki kiri, akhirnya ternyata berdampak gitu. Itu yang buat saya akhirnya nggak ikut pertandingan di kategori dewasa. Sekali aja saya ikut, selesai di juara 3 waktu itu. Setelah itu saya ngerasa, oh setelah cedera ternyata saya nggak bisa balik ke top performance saya lagi. Iya. Dan nggak diobatin salahnya dulu Pak Denny. Habis cedera udah didiemin aja gitu, nggak diobatin, itu salahnya. Gitu. Jadi ya sudah, saya memutuskan untuk melatih, itu nurunin ke anak-anak. Itu Pak Denny tips-tipsnya, mudah-mudahan nanti bisa akan ada atlet-atlet yang jauh lebih baik dari saya bisa diharapkan. Tipsnya dia nggak cuma tips untuk silat aja seperti ya, tapi Betul. untuk tips untuk semua apa namanya ke ekskul. Betul, semua ekskul ya bisa diterapkan untuk semua ekskul. Tips-tipsnya itu adalah menjaga hubungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjaga hubungan pada orang tua, dan juga memberikan motivasi pada diri sendiri. Dan tekad kita harus kuat juga. Jadi kalau kita cuma ikut ekskul atau salah satu ya ekskul di SD Rahman, tapi kita nggak cuma yaudah penting ada nama, tapi jangan sampai. Tapi kita harus memiliki motivasi, karena selain menjadi dapat di suli apa tuh namanya di untuk kenaikan untuk kelulusan Sidanira itu, dan juga itu juga bisa membantu. Betul. Melalui jalur prestasi, jalur SMP maupun SMA. Iya. Dan juga kuliah juga ada ya? Kuliah ada Pak. Kuliah saya ada yang udah kuliah dia. Saya termasuk alumni, saya termasuk jebolan jalur prestasi. Saya kuliah di UNJ kan. Iya. Jadi saya masuknya pakai jalur prestasi silat dan dapat beasiswa juga dari silat. Iya, betul. Berarti kalau memang serius dan tekunin, ya insya Allah Allah berikan jalan. Amin. Oke, Pak Diki, seru sekali untuk hari ini pembicaraan kita. Terima kasih Ayah Bunda. Semoga Ayah Bunda dapat mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan tadi, dan begitu banyak tips dan trik dan diberikan oleh Pak Diki, khususnya pada hubungan kita pada Allah dan orang tua untuk mencapai apa yang kita mau, goals apa yang kita mau raih. Itu yang paling penting. Kalau tekad dan yang harus kita berikan adalah kita menempa diri sendiri aja. Diri sendiri harus kita berikan challenge, karena ya, kalau kita nggak memberikan challenge pada diri kita sendiri, kalau mulai mengutip salah satu pejuang Khalifah dan negara kita adalah cita-cita yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dicapai. Ya, terima kasih Pak Diki. Siap, sama-sama Pak Denny. Terima kasih sudah hadir hari ini, dan kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Rahman, smart and religious. Okay.